Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cornelia Storus dengan nomor induk mahasiswa 2125310-421. Akan memulai presentasi dari mata kuliah Sosial Politik yang berjudul Strategi Marketing Politik Media Sosial pada pemilihan Wali Kota Medan pada tahun 2020. Pendahuluan. Pesta demokrasi 5 tahunan atau yang dikenal dengan pilkada adalah momen untuk menentukan pemimpin daerah, baik gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau wali kota dengan wakil wali kota yang dipilih oleh rakyat untuk menjadi seorang pemimpin di pemerintahan yang bertugas membangun bangsa. Setiap waktu, sistem pemilu mengalami kemajuan dan akan berdampak pada strategi yang digunakan oleh calon untuk memenangkan pemilu, salah satunya yaitu melalui pemasaran politik. Aktor utama sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat, parpol, dan calon kepala daerah. Kegiatan tersebut antara lain pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara, dan penetapan calon yang terpilih. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada slide sebelumnya, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana bentuk marketing politik media sosial pasangan calon kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota di Medan. Yang kedua adalah bagaimana strategi komunikasi politik media sosial yang dijalankan oleh calon tim dalam mempengaruhi pemilihan di kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk marketing politik media sosial pasangan Bobi Nasution dengan Aulia Rahman, wali kota Medan pada tahun 2020. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana strategi politik media sosial yang dijalankan tim pemenang Bobi dan Aulia pada pemilihan wali kota Medan tahun 2020. Pembahasan pengertian strategi. Anwar Arifin mengutip Schroeder dalam bukunya mengatakan strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, memiliki makna seni kepemimpinan, yang mana kata strategia berasal dari kata strategos dan stratos yang biasa dipakai untuk menyebut kata tentara. Dan pada akhirnya perkembangan istilah tersebut menjadi sebuah cara efektif dan efisien yang dipakai manusia untuk mengelola tatanan dalam segala bidang. Strategi juga diartikan sebagai bagian dari suatu penyusunan rencana, sedangkan rencana merupakan bagian dari sebuah proses perencanaan, yang mana penyusunan rencana dan proses perencanaan tersebut merupakan bagian dari proses manajerial. Dalam penyusunan strategi dibutuhkan rencana dan perencanaan yang struktur. Maka ada anekdot yang dapat diakui hingga sampai saat ini, yaitu adalah tujuan besar hanya akan terwujud dengan strategi yang hebat. Kedua yaitu menurut Bagosi yang dikutip Firmansyah dalam bukunya yang berjudul Marketing Politik, yaitu antara pemahaman dan realitas, berpendapat bahwa marketing adalah proses yang memungkinkan adanya pertukaran antara dua belah pihak atau lebih. Marketing dalam politik sering juga dibandingkan dengan marketing dalam dunia bisnis. Tetapi dalam kontekstualisasinya, kedua marketing tersebut memiliki perbedaan yang sangat berbeda. Marketing bisnis berbicara mengenai pelayanan masyarakat yang tujuannya adalah tumbal balik atau timbal baliknya itu dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh konsumen kepada si penjual. Sedangkan marketing dalam domain politik menekankan pada bagaimana komunikasi politik yang dibangun oleh para komunikator politik sebagai sebuah wadah pertukaran gagasan antar kandidat dan konstituen. Jika dikontekstualisasikan, di dalam politik, pemasaran politik yang dimaksudkan adalah penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai, dan program yang akan dilakukan oleh para komunikator politik melalui saluran-saluran komunikasi tertentu yang ditujukan kepada segmen tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku para calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi. Pemasaran politik memiliki beberapa fungsi bagi partai politik, yaitu yang pertama, menganalisa posisi pasar, yakni untuk memetakan persepsi dan preferensi pemilih, baik konstituen maupun non-konstituen terhadap konstituen pemilu. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan objektif kampanye, marketing effort, dan pengalokasian sumber daya. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif-alternatif strategi.
Yang keempat, mengimplementasikan strategi untuk membidik segmen-segmen tertentu yang disasar berdasarkan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir yaitu memantau dan mengendalikan penerapan strategi untuk mencapai sasaran objektif yang telah ditetapkan. Selanjutnya ialah kampanye politik, merupakan sebuah upaya yang terorganisir untuk mempengaruhi proses pengembalian keputusan para calon pemilih yang dilakukan sebagai sarana pendidikan politik untuk masyarakat dengan tujuan mencerdaskan pemilih agar memiliki kesadaran dalam penentuan pemimpin politik yang berpatokan kepada perilaku rasional ketimbang emosional. Selanjutnya, pada saat proses mempengaruhi perilaku pemilih, terkadang strategi kampanye dilakukan dengan melalui pengumpulan massa atau dengan mendatangi pemilih secara langsung. Kampanye dapat pula dilakukan melalui media perantara seperti baliho, poster, bendera, dan pamflet-pamflet atau dengan menggunakan media massa baik cetak seperti surat kabar, majalah, maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan media yang saat ini sedang berkembang seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Selanjutnya ialah media sosial. Dalam praktik kampanye saat ini, lebih banyak memperlihatkan adanya dua kecenderungan penyelenggaraan kampanye dalam pemanfaatan media. Yang pertama yaitu unidirectional campaign atau strategi kampanye dalam satu arah. Hal ini tindakan mempengaruhi khalayak dilakukan secara tidak langsung. Di sini pelaku kampanye sepenuhnya mengandalkan media massa sebagai penyampaian pesan. Oleh sebab itu, pesan-pesan kampanye mengalir secara linear dari sumber kepada penerima pesan sehingga dialog antara pelaku dan penerima pesan tidak terjadi lagi. Strategi kampanye ini bisa juga disebut sebagai media-oriented campaign. Yang kedua yaitu bi-directional campaign atau strategi kampanye yang bersifat dua arah. Penyelenggara kampanye jenis ini menyadari keterbatasan yang ada dalam media untuk mempengaruhi khalayak sasarannya. Karena itu, pemanfaatan saluran komunikasi kelompok dan antar pribadi sangat dipentingkan untuk mengoptimalisasikan pesan-pesan yang disampaikan lewat media massa. Kampanye dengan jenis ini sering disebut audience-oriented campaign karena menekankan pentingnya interaksi dan dialog dengan khalayak sasarannya. Kampanye jenis ini juga sangat menekankan pentingnya pemanfaatan pembukaan pendapat yang lewat jaringan komunikasinya diasumsikan mampu menyebarkan pesan-pesan kampanye hingga tahap penerimaan pada khalayak sasaran yang dituju. Selanjutnya, strategi marketing politik yang digunakan oleh Pak Bobi Nasution dan rekannya Pak Aulia Rahman melalui media sosial dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Pak Bobi Nasution dan Pak Aulia Rahman membangun citra positif melalui media sosial dengan menampilkan kegiatan sosial dan kebersamaan dengan masyarakat. Dan mereka juga memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan diri, apa saja visi dan misi mereka sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Yang kedua, Pak Bobi Nasution dan Pak Aulia Rahman menggunakan konten yang sangat menarik dan kreatif dalam kampanye-kampanye mereka di media sosial, seperti mereka melakukan video, gambar, infografis yang sangat menarik untuk disampaikan dan dapat membangun dukungan dari masyarakat melalui media sosial. Dan yang ketiga ialah Pak Bobi Nasution dan Pak Aulia Rahman memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Selanjutnya, Pak Bobi Nasution dan Pak Aulia Rahman memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Mereka juga merespon pertanyaan dan masukan dari masyarakat melalui media sosial dan memanfaatkan fitur live streaming untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Mereka merespon pertanyaan dan masukan dari masyarakat melalui media sosial dan memanfaatkan fitur live streaming untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Menurut saya hal tersebut sangat efisien dalam melaksanakan kampanye di dunia area digital pada saat ini. Selanjutnya, Pak Bobi Nasution dan Pak Aulia Rahman juga menggunakan influencer atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di media sosial untuk memperluas jangkauan kampanye mereka. Mereka juga memanfaatkan dukungan dari partai politik dan relawan untuk memperkuat kampanye mereka di media sosial. Selanjutnya ialah kesimpulannya. Strategi marketing politik melalui media sosial menjadi penting dalam memenangkan pemilihan, karena media sosial menjadi platform yang sangat penting dalam komunikasi politik dan kampanye pemilihan umum.
Membangun citra positif melalui media sosial dengan menampilkan kegiatan sosialisasi dan kebersamaan dengan masyarakat dapat membantu membangun dukungan dari masyarakat. Menggunakan konten yang menarik dan kreatif dalam kampanye di media sosial dapat membantu menyampaikan pesan dan membangun dukungan dari masyarakat. Meningkatkan interaksi dengan masyarakat melalui media sosial dapat membantu memperkuat hubungan dengan masyarakat dan membangun dukungan dari mereka. Menggunakan influencer atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di media sosial dapat membantu memperluas jangkauan kampanye dan membangun dukungan dari masyarakat. Sekian hasil presentasi saya pada saat ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.